Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit bercerita terkait kimia. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan berkenalan dengan yang namanya kimia. Sebelum itu kalian pernah nggak sih mendengar bahwa ada orang berkata kalau kimia itu sesuatu yang berbahaya, yang beracun, terus bahkan bisa sampai mematikan gitu. Jadi bahkan ada orang bilang kalau cari produk itu mending cari produk yang herbal aja, yang ada labelnya tanpa bahan kimia. Pokoknya anti banget sama kimia. Saya yakin orang tersebut pasti belum kenal sepenuhnya sama kimia. Padahal kimia itu tidak hanya segala sesuatu yang negatif. Banyak bahan-bahan kimia yang sangat dibutuhkan oleh hidup kita, yang bisa membuat kita hidup. Misalnya contoh yang paling dekat saja yaitu udara. Udara saat kita bernapas kita menghirup oksigen, baru kita mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida itu adalah salah satu bahan-bahan kimia yang pasti tidak beracun karena kita sangat membutuhkannya. Contoh lain, air. Ini ada air. Air ini adalah salah satu bahan kimia. Jadi bahkan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jadi tidak segala sesuatu yang negatif, tidak segala sesuatu yang negatif itu melekat pada kimia. Banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari ilmu kimia. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama terkait ilmu kimia tersebut. Pada video kali ini kita akan berkenalan lebih dalam tentang kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Di dalam materi nanti kita akan mempelajari tentang sifat, struktur, dan bentuk dari materi tersebut. Sedangkan di perubahan materi nanti kita akan mempelajari tentang energi yang menyertai dari perubahan sifat dari suatu materi. Sedangkan materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya misalnya air yang ada di dalam gelas, air yang ada di dalam botol ini dia dapat menempati ruang dan juga air tersebut memiliki massa. Berarti air termasuk ke dalam materi. Contoh yang lain, gelas kimia ini memiliki massa dan juga dapat menempati ruang. Kalau kita letakkan di suatu ruang dia akan menempati ruang. Jadi ini termasuk ke dalam suatu materi. Untuk lebih luasnya lagi, sebenarnya kimia itu mencakup dari segala sesuatu yang ada di bumi. Segala sesuatu yang ada di bumi itu termasuk ke dalam kimia, karena semua yang ada di bumi itu termasuk ke dalam materi. Termasuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini adalah suatu materi, ya, karena kita memiliki massa dan menempati ruang. Sedangkan materi itu sendiri dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur dan senyawa. Unsur itu adalah materi yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi lagi. Contohnya oksigen, hidrogen, nitrogen, unsur-unsur yang ada di tabel periodik. Kalau kalian pernah lihat tabel periodik biasa ada dijual di toko-toko, semua yang ada di tabel periodik itu adalah termasuk ke dalam unsur. Itu adalah unsur-unsur yang sekarang ada di bumi, yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Sekarang unsur itu sudah ditemukan 100 lebih. Sedangkan senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Misalnya garam dapur. Kalian tahu garam dapur? Garam dapur itu adalah unsur kimia, adalah senyawa kimia. Rumus kimianya adalah NaCl. Gabungan antara unsur natrium dengan unsur klorin membentuk NaCl. Itu adalah senyawa. Dia gabungan antara dua unsur. Contoh yang lain, air H2O. Air itu memiliki rumus kimia H2O, gabungan antara hidrogen dan oksigen membentuk H2O. Air adalah termasuk ke dalam senyawa kimia. Sedangkan campuran itu dibagi menjadi 3 macam. Ada larutan, koloid, dan suspensi.
Larutan itu disebut juga dengan campuran homogen. Campuran homogen itu tidak dapat dibedakan yang mana zat terlarut dan yang mana zat pelarutnya. Contohnya, misalnya kita melarutkan gula ke dalam air. Kita masukkan gula ke dalam air, kita larutkan. Setelah itu kita lihat yang mana gula, yang mana air. Kita tidak dapat lagi membedakan yang mana gula dan yang mana air. Itu disebut dengan campuran homogen atau disebut dengan larutan. Sedangkan koloid itu adalah campuran terlihat seperti homogen namun heterogen kalau kita lihat secara mikroskopis atau bisa dilihat dengan mikroskop. Kalau kita lihat dengan mikroskop, koloid itu kita bisa lihat yang mana zat terlarut dan yang mana zat pelarutnya. Tapi kalau dilihat dengan mata telanjang, kita tidak akan bisa membedakan yang mana zat terlarut dan yang mana zat pelarutnya. Contohnya misalnya susu. Larutan susu. Kalau kita ambil susu bubuk, kita masukkan ke dalam air, kita larutkan. Maka larutan susu tersebut terlihat seperti mencampur. Kita seperti tidak dapat membedakan yang mana zat terlarut dan yang mana zat pelarutnya. Tetapi sesungguhnya partikel susu itu masih ada di situ. Jadi kalau kita lihat secara mikroskopis, kita bisa membedakan yang mana susunya dan yang mana airnya. Yang ketiga yaitu adalah suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen. Jadi maksudnya heterogen itu dia dapat dibedakan yang mana zat terlarut dan yang mana zat pelarutnya. Misalnya kita buat kopi, kita seduh kopi pagi hari gitu untuk sarapan. Kita larutkan kopi ke dalam air, kita aduk, tapi setelah diaduk kita masih dapat membedakan yang mana kopi, yang mana air. Itu disebut dengan campuran heterogen atau disebut juga dengan suspensi. Gimana? Dari contoh-contoh tersebut, kimia itu begitu dekat kan dengan kita? Coba kalian sebutkan contoh-contoh senyawa kimia yang ada di sekitar kalian. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.